بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang, Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat yang agung dan mulia. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan nikmat tauhid, nikmat yang sangat agung dan mulia, nikmat yang dengannya kita beribadah kepada Rabbul Alamin, Ilahul Haq, Tuhannya alam semesta, satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan-sesembahan yang batil, apapun bentuk yang disembah itu. Apakah itu sosoknya berupa malaikat atau nabi atau wali atau matahari, bulan dan bintang, pohon dan batu dan yang lain sebagainya. Apalagi tidak sedikit dari manusia yang beribadah bahkan kepada binatang. Wal'iyadzu billah. Dan itu semakin kita mengetahui bahwa nikmat tauhid ini adalah nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi hambanya, akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan nikmat yang besar ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kita pada kesempatan ini masih membahas ayat-ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada tandingan, tidak ada keserupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan penulis rahimahullah menyebutkan firman Allah di surat An-Nahl ayat 74. Allah berfirman, "Fala tadribu lillahil amthal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Janganlah engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau jadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, baik di dalam peribadatan maupun yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas ayat ini, ada satu faedah yang dijelaskan oleh para ulama terkait tentang bagaimana cara menyampaikan dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Kapan kita membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim? Ya, kita mengetahui bahwa ketika hendak membaca Al-Quran disunahkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nah, bagaimana ketika seseorang berceramah, berdalil atau beristidlal, menyampaikan sebuah dalil dari Quran dan Sunnah? Apakah harus dia mengucapkan sebelum dia menyampaikan ayat itu dengan ta'awudz? Jawabannya tidak. Ya, jadi beda antara membaca Al-Quran karena niatan tilawah dengan membaca Al-Quran karena ingin menyampaikan dalil. Itulah kenapa Nabi SAW atau para sahabatnya ketika bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman," sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun," misalnya, engkau tidak akan mencapai kebajikan sampai engkau menafkahkan apa yang kamu cintai. Beliau membacakan ayatnya dan tidak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Juga misalnya Aisyah radhiyallahu anha dalam
Jami' At-Tirmidzi ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un" di dalam surat Al-Mu'minun, tanpa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagian dai, sebagian ustaz yang ketika khutbah atau ceramah dia menyampaikan qala Allahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini salah. Ya, salahnya di mana? Bagaimana dia mengatakan Allah berfirman, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Siapa yang berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk? Allah berfirman. Ketika dia mengatakan Allah berfirman, sampaikan ayatnya. Tidak perlu dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini dijelaskan oleh para ulama di dalam beberapa kitab tafsirnya, termasuk juga Al-Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini penulis menyampaikan firman Allah di surat An-Nahl ayat 74, "Innallaha ya'lamu fala tadribu lillahil amthal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Janganlah engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, memberikan keserupaan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan kamu tidak tahu apa-apa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena Allah Maha tahu. Tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada keserupaan Allah dengan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan berulang-ulang di dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Di surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'", tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Di akhir surat Al-Ikhlas, "Walam yakun lahu kufuwan ahad", tidak ada satu pun yang sekufu setara dengan Allah Subhanahu wa taala. "Hal ta'lamu lahu samia", apakah engkau mengetahui adanya keserupaan Allah Subhanahu wa taala? Ini semua menegaskan bahwa tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada keserupaan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini, terutama surat An-Nahl ayat 74, "Fala tadribu lillahil amthal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Janganlah engkau memberikan perumpamaan bagi Allah, keserupaan bagi Allah, karena Allah Maha tahu dan kalian tidak mengetahui. Ayat ini termasuk dalil yang sangat nyata dan sangat kuat yang menegaskan tidak adanya keserupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karena ketika seorang menjadikan suatu perumpamaan, keserupaan, maka dia melakukan hal itu berdasarkan apa yang dia ketahui. Dan kita tahu tidak ada sesuatu pun yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala seperti Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan kita tahu kita tidak tahu apapun tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu akan zatnya. Maka ketika kita menyadari bahwa kita tidak tahu apapun tentang Allah, dan Allah menegaskan kepada kita, "Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah tahu, Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Maka ketika ada orang berani menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, baik terkait zatnya, baik terkait hak-haknya di dalam beribadah, atau sifat-sifatnya dan yang lain sebagainya, maka itu seperti orang bodoh yang memberikan perumpamaan kepada orang yang lebih mengerti. Ya, orang jahil tapi mau mengajari orang yang lebih ngerti. Dan sedangkan Allah menegaskan, "Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah tahu dan kalian tidak tahu apapun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, cukuplah kita menyadari ketidaktahuan kita. Setiap kita kalau ditanya, "Besok kamu mau ngapain?" Siapa yang tahu? Mungkin kita bisa merencanakan, tapi kita tidak bisa memastikan apa yang bakal kita lakukan besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang diperbuat besok. Kita tidak ada yang tahu. Besok kita mau kemana, bakal bertemu dengan siapa, bagaimana, apa yang kita peroleh, apa yang lepas dari kita. Kita tidak akan pernah tahu besok apa yang bakal terjadi. Lebih lagi dari itu, ruh yang ada di dalam jasad kita pun kita tidak tahu apapun. Wa yas'alunaka 'anir ruh,
Qulir ruhu min amri rabbi, dalam surat Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh adalah urusan Tuhanku. Para ulama, para ilmuwan, filosof, ya, mereka ini berusaha mencari, membahas, mendefinisikan hakikat ruh. Namun mereka sampai hari ini pun tidak menemukan apa definisi dan hakikat ruh. Padahal itulah materi kehidupan yang ada pada jasad-jasad kita ini. Ketika lepas roh itu dari jasad ini, bangkai sudah. Daging yang tidak bisa ngapa-ngapain, yang harus segera dimakamkan. Di mana letaknya? Di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita. Tidak 1 senti lebih jauh, tidak. Nyampur baur dengan semua sel dalam tubuh kita ini. Tapi kita tidak tahu apapun tentang hal itu. Maka di ayat ini kita melihat ikhwatal iman, Allah tidak menjawab tentang ruh di surat Al-Isra ayat 85. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh urusan Tuhanku. Ini menunjukkan kepada kita betapa lemahnya ilmu yang kita miliki. Jika Allah tidak menunjukkan apa yang Allah tunjukkan kepada kita, kita tidak akan tahu apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Al-Isra ayat 85 ini, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Hanya sedikit ilmu yang diberikan kepada kita. Nah, bagaimana kita menggabungkan ayat ini, memahami ayat ini yang Allah menegaskan kepada kita, "Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah tahu dan kalian tidak tahu apapun, dengan firman Allah misalnya di surat Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan janganlah engkau menjadikan bagi Allah tandingan sedangkan kalian mengetahui. Sedangkan di ayat An-Nahl ayat 74, kalian tidak tahu apapun. Bagaimana kita menggabungkan hal ini? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah di dalam tauhid uluhiyah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم لا تعلمون. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang orang-orang musyrikin yang menyadari hakikat rububiyah namun mereka menyekutukan Allah di dalam uluhiyah. Mereka sadar ketika Allah menyeru mereka, "Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, Tuhan yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sembahlah Dia yang telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan, yang menjadikan langit sebagai bangunan yang kokoh di atas kalian, yang telah menurunkan air dari langit, yang dari air itu Allah menumbuhkan, yang dengan dari air itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi kalian, bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui." Nah, ini terkait tentang rububiyah dan uluhiyah. Setiap kita kalau ditanya, siapa yang mencipta langit dan bumi? Allah. Hatta musyrikin pun tahu akan hal ini. Yang menurunkan hujan, Allah. Yang menciptakan nenek moyang kita, Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu akan hal ini. Namun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah. Adapun di dalam ayat An-Nahl ayat 74 yang kita bahas, "Fala tadribu lillahil amthal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun," terkait tentang al-asma was sifat, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu tentang hakikat nama-nama Allah? Kita cuma tahu namanya, Maha mendengar, Maha melihat. Hakikatnya bagaimana mendengarnya? Bagaimana melihatnya? Maha hidup, bagaimana hidup? Kita tidak tahu. Sama sekali kita tidak tahu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan fala tadribu lillahil amthal. Janganlah kalian memberikan perumpamaan bagi Allah. Tidak boleh kita menolak atau menyerupakan sebagian atau keseluruhan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ketika Allah berfirman, "Yadullah fauqa aydihim," tangan Allah di atas tangan mereka. Tidak boleh kita mengatakan tangan Allah ini serupa dengan tangannya siapa begitu. Ketika wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetaplah
abadilah wajah Tuhanmu. Kita tidak boleh mengatakan wajah Allah itu seperti siapa. Tidak boleh mengatakan zat Allah itu seperti zatnya siapa dan yang semisalnya. Karena Allah Maha tahu dan kita sama sekali tidak tahu apapun tentang hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menyebutkan kepada kita akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan faedah yang bisa kita ambil dari sisi ibadah hati dari ayat ini, yaitu semakin membuat kita semakin mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa disetarakan dan diserupakan dengan Allah, maka kita akan semakin sempurna berharap, bergantung, takut, tawakal, mengagungkan, memuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengenal seorang pejabat yang sangat kuat pengaruhnya, penguasa yang sangat kuat kekuasaannya, entah itu presiden, entah itu menteri, entah itu apapun itu, tidak ada sesuatu pun dari mereka yang bisa diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang bisa diserupakan dengan Allah, sehebat apapun dia. Karena Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia dari itu semuanya. Dan ini sanggahan juga terhadap orang-orang musyrikin yang terkadang mereka ketika meminta berharap kepada selain Allah dengan dalih pakai perantara, ya mereka mengatakan apa? Bukankah kalau kita mau ketemu presiden enggak bisa langsung pakai perantara? Apakah Allah disamakan dengan presiden, dengan menteri, dengan ini dan itu? Ya memang pantas kalau presiden itu butuh perantara karena tidak selalu tahu. Tapi Allah Maha tahu. Andai kata pun tahu belum tentu tersentuh hatinya. Sedangkan Allah Ar-Rahmanur Rahim. Ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak perlu dipancing emosinya istilahnya untuk tersentuh supaya mengasihi hambanya. Tidak seperti beberapa pembesar-pembesar yang ada di muka bumi. Mungkin tahu rakyatnya menderita tapi tidak mau tahu. Mungkin terjadi seperti itu, tapi tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya perantara-perantara ini karena para pejabat-pejabat itu butuh orang-orang dekat ini untuk mempertahankan kekuasaannya, ya. Dan dia butuh untuk mendengarkan nasihat, masukan, ide, gagasan dari perantara-perantara orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau tidak, orang-orang ini akan mempermasalahkan kedudukannya nanti. Ya, akan mencongkel dia, membuat makar, membuat dia digolingkan, diganti dengan yang baru dan seterusnya. Bagaimana yang seperti ini diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala? Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah surat Al-A'raf ayat 33. Surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sampaikan wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan, dan juga Allah mengharamkan untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujah untuk itu. Dan Allah mengharamkan kalian mengada-adakan terhadap Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, qul, katakan, ini untuk memberitahukan kepada kita semuanya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka di antara faedah dari ilmu tafsir ketika ayat atau surat yang diawali dengan kata qul ini mengandung perhatian yang harus kita perhatikan lebih ketimbang yang tidak seperti itu. Kenapa? Karena semua ayat Al-Quran Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikannya kepada kita. Dan ketika ada penegasan qul, sampaikan wahai Muhammad, ini ada penegasan lebih agar kita lebih perhatian terhadap ayat-ayat ini. Innama, ini dalam ilmu nahwu adalah adatu hasrin, yaitu menghususkan. Tidak ada yang lain yang diharamkan oleh Tuhanku kecuali apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Ini konteksnya adalah terkait dengan mereka-mereka yang
berani mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Karena hak tahlil wa tahrim, menghalalkan dan mengharamkan, haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bukan haknya siapapun, tidak pula hak seorang kiai atau yang lainnya, tidaklah seorang syekh atau seorang imam dari imam-imam madhab sekalipun, ketika dia mengatakan sesuatu ini halal atau itu haram, kecuali wajib baginya untuk menyampaikan dalilnya dari Quran dan Sunnah. Harrama yang artinya mengharamkan, yang melarang. Kata harrama itu artinya melarang. Karena kata ha ra mim ini menunjukkan pengharaman atau pelarangan. Al-fawahish. Kata fawahish selalu diartikan dengan perbuatan keji. Itu karena jamak dari fahisyah. Jamak dari fahisyah. Sesuatu perbuatan yang, kata fahisyah itu sesuatu yang jorok. Ya, sesuatu yang kotor, yang najis, yang buruk. Ya, sifat manusia ini menganggap kotor perbuatan itu. Itu perbuatan fahisyah. Seperti apa perbuatan fahisyah ini? Zina dan homoseksual. Ya, LGBT. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan." Janganlah engkau mendekati zina, karena zina itu fahisyah, perbuatan keji, buruk. Terkait tentang perbuatan LGBT atau homoseksual ini, di dalam surat Al-A'raf ayat 80, Nabiullah Lut alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Atatuna al-fahisyah?" Apakah engkau melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji ini? Jadi, harrama rabbiyal fawahish, Tuhanku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Ini adalah dosa seperti zina, homoseksual, dan yang semisalnya. Termasuk juga ketika seseorang menikahi wanita yang haram dinikahinya. Ya, menikahi wanita yang haram dinikahi. Seperti dia menikahi, na'udzubillah, menikahi bibinya, saudara kandungnya, ya, atau mantan istri ayahnya. Boleh dinikahi tidak? Mantan istri ayah, pernah dinikahi oleh ayah, sehari dicerai, boleh dinikahin? Haram, ya, tidak dibolehkan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 22, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Dan janganlah engkau menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah-ayah kalian, kecuali yang memang sudah terlanjur. Sesungguhnya itu adalah perbuatan keji yang sangat dimurkai dan jalan yang buruk. Bahkan perbuatan ini, menikahi wanita yang haram dinikahi, lebih besar dosanya ketimbang zina. Lebih besar dosanya ketimbang zina. Karena Allah menyebutkan, bukan cuma hanya sekedar menyebutkan fahisyah, innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Keji, dimurkai oleh Allah, perbuatan yang sangat buruk. Sedangkan tentang zina Allah cuma berikan dua sifat, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak perlu ditunjukkan secara logika tentang buruknya zina, tentang buruknya LGBT, homoseksual, lesbianisme dan yang semisalnya. Karena fitrah yang bersih masih wajar, ya, menyadari dan menerima akan hal ini. Di negara-negara barat sebelum sekarang ini, kalau antum mengikuti cerita sejarah mereka, kurang lebih 2 abad yang lalu, orang yang melakukan homoseksual ini dihukum gantung atau dipenggal kepalanya. Ya, sangat keras hukumannya. Kemudian semakin kemari, sampai ada satu cerita seorang di Amerika,
Tidak lama dia langsung ngajak hijrah keluarganya semuanya. Ditanya kenapa? Karena dia bilang iya. Karena 2 abad yang lalu di negeri ini orang yang melakukan homoseksual, lesbianisme itu dihukum gantung atau dipenggal kepalanya. Terus lewat seabad cuman di penjara. Ya, cuman di penjara sekian lama, masih di penjara, masih dihukum. Ya. Namun sekarang sudah dilegalkan. Bahkan yang menentangnya yang dipermasalahkan. Saya takut kalau saya lama-lama di sini nanti saya dipaksa untuk kawin sama sejenis, kata dia. Ya, takut dikawinkan paksa dengan sejenis. Karena di sana bahkan gereja-gereja pun melegalkan pernikahan sejenis. Dan subhanallah, ada salah satu presiden di negara Afrika itu memberikan hukuman kepada orang yang melakukan LGBT ini. Mereka dipenjara dengan pasangannya di tempat yang sama dan akan dikeluarkan dari penjara dengan syarat kalau punya anak. Ya, ya, kalau punya anak boleh dikeluarkan dari penjara. Subhanallah, ini kebodohan yang dilegalkan. Bahkan yang seperti ini kalau diupload di media sosial, di YouTube atau Instagram, hari ini diupload, ntar sore sudah hilang tuh kontennya, hilang sudah. Sudah menentang kebijakan Facebook atau Instagram, ya. Bahkan di WhatsApp antum pun juga ada stiker-stiker LGBT. Kalau antum perhatikan ya, bagaimana laki-laki dengan laki-laki punya anak, wanita-wanita punya anak, nggak tahu anaknya manusia apa jin apa setan ini, ya. Waliyadzubillah. Ini kita dipaksa untuk mengiyakan itu. Nanti jangan heran. Nanti muncul lagi stiker manusia sama anjing, manusia sama kuda, manusia sama apa meja, mungkin sama sandal, ya, sama binatang, ya. Dan katanya ada negara yang melegalkan juga, ya, orang kawin sama sandalnya begitu. La haula wala quwata illa billah. Ini yang gila, jadi semakin banyak, yang waras semakin sedikit. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika antum baca dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid yang keempat, ketika menyebutkan tentang kesurupan, beliau menyatakan bahwa kesurupan itu terjadi karena roh jahat yang masuk ke dalam diri seseorang. Ketika roh jahat itu menguasai diri seseorang, maka orang itu akan melihat segala sesuatu yang buruk jadi kelihatan baik dan kelihatan indah, dan sebaliknya melihat yang baik kelihatan buruk. Dan kata beliau di dalam Zadul Ma'ad ini, mayoritas manusia pada hakikatnya sedang kesurupan. Ada yang kesurupan permanen, ada yang kesurupannya kadang-kadang waras. Kalau kadang-kadang waras, dia melihat ke dirinya sendiri di masa kesurupan. Ya Allah, tadi anak kayak orang kesurupan bener. Melihat yang munkar, melihat yang buruk, melihat yang maksiat, melihat hal-hal yang negatif, mendengarkan hal-hal yang haram dan lain sebagainya. Seperti orang gak waras, kehilangan akalnya dan hati nuraninya. Seperti bukan manusia. Itu ketika dia lagi sadar. Namun ketika masuk lagi roh jahat ini ke dalam dirinya, maka dia tidak menyadari bahwa dia sedang kesurupan. Ya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, ini beliau menceritakan di zaman itu 7 abad yang lalu kurang lebih. Beliau mengatakan, saking banyaknya yang kesurupan dibandingkan yang tidak kesurupan, maka sesama orang yang kesurupan ini kalau ketemu mereka merasa sama-sama waras. Kalau melihat yang tidak kesurupan dianggap yang nyeleneh, yang aneh, yang edan. Yang gendeng itu yang tidak kesurupan. Aneh nih orang. Hari gini masih gak mau yang haram. Hari gini masih tidak pacaran misalnya. Pacaran, kalau kita inkarin pacaran. Ini jadi aneh di zaman sekarang. Zaman sekarang itu eranya hamil dulu, baru nikah. Kayak beli sepatu, dicoba dulu. Dikasih perumpamaan, kayak pakai sepatu. Jadi perempuan seperti sepatu. Dan mereka bangga putrinya itu dijadikan seperti sepatu. Ini dicoba-coba dulu, habis itu kalau cocok dibawa, kalau nggak cocok dikembalikan, ditinggal begitu saja. Dan itu bangga.
Malah sedih ada seorang ibu yang putrinya terjaga di rumahnya dengan baik, tidak kenal laki-laki dan lain sebagainya, galau. Kok nggak ada pacarnya anak-anak? Benar ada begitu? Na'udzubillah. Ketika kita menjaga mata kita tidak melihat kepada yang haram, mendengar telinga kita untuk tidak mendengar nyanyian musik yang haram dan yang lain sebagainya, dianggap aneh, dianggap munkar. Ya. Karena apa? Mayoritasnya orang kesurupan. Lagi ngingkarin musik, ada bunyi musik di masjid lagi. Ya, di masjid lagi, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ini musibah. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ganti ringtone-nya dengan non musik. Ya, musik itu menimbulkan kemunafikan. Wallahi kata sebagaimana hadis Nabi insyaallah yang menyebutkan bahwa kemunafikan itu musik menimbulkan kemunafikan di dalam hati. Menimbulkan kemunafikan di dalam hati, dan memang benar Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan bahwa nyanyian dan musik ini membuat orang yang kelihatan soleh fasik ketika sendirian. Ya boleh di depan ini latihan tajwid murattal, tapi ketika sendirian di mobilnya dengan musik misalnya, atau asik mendengarkan lagu sendirian. Apa kalau bukan munafik yang seperti itu? Menimbulkan kemunafikan. Wal iyadzu billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Zina termasuk fahisyah. Wa ma dhahara minha wa ma batan. Di dalam ayat ini, dan yang nampak maupun yang tersembunyi. Artinya yang kelihatan kekejiannya atau yang tersembunyi kekejiannya. Atau dalam makna yang lain, perbuatan keji yang dilihat oleh orang atau perbuatan keji yang tidak dilihat oleh orang. Dua-duanya bisa ditafsirkan seperti itu. Ada perbuatan-perbuatan fahisyah yang mungkin sebagian orang melihat ini enggak terlalu fahisyah, tapi standarnya itu bukan apa yang dilihat oleh mayoritas orang, tapi standarnya adalah syariat. Contohnya lagi adalah LGBT. Mungkin sebagian orang menganggap ini adalah jenis kelamin ketiga mungkin yang harus diakui, katanya harus diakui. Mungkin nanti ada keluar kartu pengenal KTP, jenis kelaminnya bukan laki-laki bukan perempuan, plus minus tapi. Ya, ACDC gitu. La haula wala quwata illa billah. Ya, sebagian masyarakat ingin melegalkan hal itu secara internasional dan juga negara ini dipaksa seperti ini. Dan bagaimana kita dipaksanya? Tanpa sadar kita dipaksakan jika kita asyik menikmati budaya yang mereka tebarkan kepada kita. Melalui budaya. Mereka enggak bakal paksa kita. Kamu harus terima ya LGBT kalau tidak door. Enggak. Ditunjukkan dengan film, ya, ditunjukkan dengan sinetron, dengan film-film serial yang antum tonton, entah itu melalui Netflix dan lain sebagainya, ya, yang antum lihat ini, atau dari film-film bioskop, ditunjukkan, si fulan ternyata gay, si fulanah ternyata lesbian, terus diwajarkan kita untuk menerima itu, menerimanya, ya, dibiasakan kita untuk mewajarkan. Astagfirullahaladzim. Ana ngeri kalau melihat review liputan. Ana ingin mengetahui kemunkaran itu bukan dengan melihatnya. Pertama melihatnya misalnya ada seorang syekh yang mengingkari Netflix misalnya. Kenapa Netflix? Kenapa diingkari? Ana tonton video ceramah ini. Video ceramah bukan videonya Netflix ya. Video ceramahnya. Ada beberapa Syekh Husain Al-Husaini, ya, Husain Al-Husaini dari Kuwait. Ada salah seorang da'iyah juga dari negeri yang lainnya, Yordan atau tidak salah, menjelaskan tentang bagaimana salah satu serialnya Netflix yang disebarkan di negeri itu, di Yordan, digambarkan anak-anak muda sana, mereka ini digambarkan sebagai orang-orang muslim dari namanya, tapi sama sekali tidak ada nilai-nilai Islam sama sekali. Tidak ada adegan sholat atau wudu, tapi yang ada kebebasan dengan lawan jenis, kebebasan untuk menyatakan kemurtadan dan kekufuran, ya, dari berjilbab tidak berjilbab, dipaksa kawin gak jadi kawin tapi malah milih untuk zina misalnya,
Dan ini ditawarkan ke negeri kita. Ya, ditawarkan ke negeri kita dengan dibuatkan yang serupa dengan bahasa Indonesia. Kalau sana ada pakai bahasa Arab. Karena yang mau ditipu orang Arab sana. Tapi di sini ya pakai bahasa Indonesia. Artis Indonesia. Mungkin iklannya kita nonton wanita muslimah berjilbab misalnya. Tapi ketika antum nonton filmnya misalnya ternyata awalnya berjilbab, kemudian lepas jilbab sampai zina, sampai maksiat dan lain sebagainya. Dan wajar. Itulah kehidupan. Dia adalah orang merdeka, orang bebas. Merdeka memperturutkan hawa nafsu. Apakah itu orang merdeka? Orang merdeka itu yang tunduk hanya kepada Allah, itu orang merdeka. Kalau dia tunduk kepada selain Allah, ini budak. Termasuk budak hawa nafsu. Tapi yang paling merdeka adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia sadar bahwa anak tidak boleh tunduk dengan apapun dan siapapun. Tidak dengan budaya barat, tidak budaya timur. Karena dulu kita mengingkarinya budaya barat. Ternyata timur yang nyerang kita, Korea. Benar ya? Drakor. Ya, la haula wala quwata. Dulu ngomongnya barat, sekarang timur juga kita hajar juga. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kemunkaran yang terlihat maupun yang tidak terlihat itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ketika Allah berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan kau mendekati zina. Mendekatinya artinya menunjukkan haramnya segala sarana yang mengantarkan kepada hal itu. Segala hal yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut adalah haram. Wal itsma wal baghya bighairil haq. Dan Allah mengharamkan dosa dan perbuatan zalim, mengambil hak orang lain tanpa hak. Al-itsm di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah adalah ma yakunu sababan lahu minal ma'asi. Semua sebab yang mengantarkan kepada maksiat, kepada dosa besar. Ya, dosa-dosa yang mengantarkan kepada dosa besar. Al-baghya itu kezaliman. Bighairil haq, ya, al-baghya itu al-baghyu adalah kezaliman, mengambil hak orang lain tanpa hak. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 42, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq." Sesungguhnya hukuman itu berlaku bagi mereka-mereka yang berbuat zalim kepada manusia dan menginginkan wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan mereka berbuat kezaliman tanpa hak. Al-baghya bighairil haqq, kezaliman tanpa hak. Apa maksudnya kezaliman ditegaskan dengan tanpa hak? Maksudnya ini untuk menyebutkan sifatnya, ya, menunjukkan sifat yang kelihatan dari perbuatan zalim itu apa? Mengambil hak tanpa hak, mengambil milik orang lain tanpa hak. Itu sifat dari al-baghi, kezaliman. Bukan berarti ada kezaliman yang ada haknya, ada kezaliman yang tanpa hak. Bukan bukan berarti seperti itu. Karena ada orang yang main otak-atik dengan Al-Quran ini, pun main-main dengan seperti ini. Misalnya, la taqrabuz zina, terkait Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang riba, adhafan mudha'afatan misalnya. Allah berfirman tentang riba itu yang berlipat ganda. Maka sebagian orang mengatakan riba yang haram kalau berlipat ganda. Kalau enggak berlipat ganda cuma 1% kan belum berlipat, apalagi digandakan belum ganda. Namanya ganda kan 2 kali lipat 100%. Kalau 1% boleh. Ini logika sebagian mereka, ya, mufti-mufti dari Mesir Al-Azhar terutama, ya, sampai hari ini pun masih mengatakan yang seperti itu. Ya, ini dibawa juga oleh sebagian dai yang katanya pakar fikih, ya, di negeri ini pun akhirnya menghalalkan bunga bank dengan dalih itu juga. Ya, dia mengatakan bahwa selama belum berlipat itu boleh-boleh saja. Ya, dia tidak ngerti apa arti kata riba. Riba itu apa? Tambahan. Ya, yang lebih itu riba. Mau berapa persen? Berapapun. Mau 0,5%. Kullu, bahkan kaidah yang dari sebuah hadis namun dijadikan sebagai kaidah oleh para ulama, kullu qardhin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada untungnya itu riba. Ya, setiap pinjaman ada untungnya itu riba. Mau berapa untungnya? Berapapun. Mau 0,5%, 1%, atau untungnya bukan duit tapi untungnya jasa misalnya. Karena antum minjemin duit dengan anak kasih bonus permen plus agenda dan ballpoint misalnya. Pernah dapat pinjaman dikasih seperti itu? Ya, nabung di bank dikasih enggak, Pak?
Ya, kadang-kadang kan dikasih ballpoint, dikasih permen kita. Permennya haram itu, riba itu. Ya, permennya bank itu riba. Ketika antum nasabahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi bighairil haq itulah sifat yang terlihat dari kezaliman tersebut. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Tuhanku mengharamkan kepada kalian dari berbuat kesyirikan yang Allah tidak turunkan kekuasaan bagi kalian untuk melakukannya. Janganlah kalian berbuat kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hujjah untuk kalian untuk melakukan kesyirikan tersebut. Karena tidak ada hujjah, tidak ada alasan bagi mereka-mereka yang berbuat kesyirikan. Dan kata malam yunazzil bihi sultana ini sama dengan wal baghya bighairil haq. Ya, sama. Maksudnya apa? Sifat yang terlihat. Jadi bukan berarti janganlah engkau berbuat syirik, ya Allah melarang kalian, mengharamkan kalian berbuat syirik yang Allah tidak turunkan izin bagi kalian atau kekuasaan bagi kalian untuk melakukannya. Kemudian ada sebagian orang, anak punya kekuasaan untuk melakukannya, jadi boleh dong berbuat syirik. Lah, ya, bukan seperti itu. Semua perbuatan syirik tidak akan ada hujahnya. Tidak ada pembenaran sama sekali untuk membolehkan seseorang berbuat kesyirikan. Karena setiap orang yang berbuat syirik, apa alasannya dia berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Apa alasannya? Kenapa dia menyekutukan Allah? Apakah karena Allah tidak mengabulkan apa yang dia minta, tidak memberi apa yang dia minta? Apa yang tidak diminta telah diberi kepadanya. Apakah Allah tidak mendengar apa yang dia mohonkan? Allah Maha mendengar. Apa Allah tidak tahu apa yang dia harapkan? Allah Maha tahu. Kenapa dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya? Kemudian di akhir ayat ini, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan kalian untuk berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Artinya apa? Kita hanya boleh berbicara tentang Allah apa yang kita ketahui, baik terkait tentang zatnya, nama dan sifatnya, apa yang Allah perbuat dan lakukan, dan juga hukum-hukumnya. Ini yang Allah haramkan bagi kita, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 33 ini. Dan ini ayat ini bantahan terhadap sebagian orang, termasuk terutama orang-orang musyrikin Quraisy, yang mereka ini mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman, di akhir ayat ini Allah menyebutkan wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan bagi kalian untuk menyekutukan Allah yang Allah tidak berikan bagi kalian hujjah untuk itu, dan Allah haramkan bagi kalian untuk berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Dua hal ini adalah dua hal yang harus dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik karena Allah Maha sempurna, dan janganlah berkata tentang Allah tanpa ilmu karena kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang muslim, seorang mukmin, ketika dibacakan ayat ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengurutkan dosa dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ternyata di dalam ayat ini ada yang lebih besar daripada syirik, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Lebih besar daripada kesyirikan. Sehingga ketika menyebutkan kesyirikan, ternyata ada lagi level sesudah kesyirikan, yaitu wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ini dosanya lebih besar daripada syirik. Seperti apa contohnya yang lebih besar daripada syirik ini? Misalnya mengatakan Allah punya anak. Ya. Dan lebih goblok lagi, ada orang mengatakan dalil mana dalil pengharaman untuk mengucapkan selamat kepada mereka yang mengatakan anaknya Allah lahir. Terus tanya mana dalil pengharamannya? Kalau antum ditanya mana dalil pengharaman selamat Natal misalnya, apa dalilnya? Kalau ada yang nanya seperti itu, tanya lagi ke dia. Apa dalil haramnya mengucapkan selamat kepada pembunuh, kepada pezina, kepada perampok? Selamat ya, rampok Anda sukses.
Selamat ya, korupsi Anda berhasil, selamat pembunuhan Anda telah berhasil. Apa hukumnya mengucapkan selamat kepada pelaku-pelaku dosa-dosa ini? Kita lanjutkan sesudah azan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa perbuatan yang tadi disebutkan, membunuh, berzina, mencuri, korupsi, dosa-dosa besar, haram hukumnya. Dan bagaimana orang mengucapkan selamat kepada mereka yang berbuat dosa besar tersebut? Aneh, ya. Dan enggak perlu cari dalil pengharamannya. Apa ada dalil mengharamkan mengucapkan selamat terhadap orang yang membunuh? Haramnya mengucapkan selamat kepada orang yang baru saja mencuri atau berzina atau makan riba. Karena itu sangat buruk dan haram. Apalagi mengucapkan selamat kepada mereka yang telah berbuat maksiat ini. Dan sekarang kita bertanya, mana lebih besar dosanya? Berzina, mencuri, membunuh, makan riba dan yang lain sebagainya dengan syirik. Mana lebih besar dosanya? Syirik. Terus kemudian pakai ditanya dalilnya apa hukumnya larangan mengucapkan selamat kepada para musyrikin yang sedang merayakan kesyirikannya? Ajaib. Ya, jika ini bukan karena kejahilan dan kebodohan, dan kita harus waspada ikhwatal iman, karena memang Nabi SAW telah menegaskan, innama akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah para tokoh-tokoh yang menyesatkan. Tokoh-tokoh yang menyesatkan. Kalau dahulu orang sesat ini ngamuk ngomel saja mungkin di rumahnya atau di gangnya atau di kampungnya, nggak ada yang memviralkannya. Namun sekarang diviralkan begitu luar biasanya. Dan sebagian kita kurang pinter mendapatkan informasi yang seperti ini, kemudian kita share kepada yang lain. Dan itu membuat senang si pembuat kesesatan ini tadi. Dengan memviralkan kesesatan dia. Itu yang dia harapkan, kesesatan dia tersebar. Harusnya ketika kita dapat sharean yang seperti itu, hapus, masukin keranjang sampah. Kalau ada orangnya masukin juga. Ya, ada orangnya masukin juga ke keranjang sampah. Ya, karena ketika kita sepakat berbuat seperti itu, ternyata dia bikin konten begitu ya, viewernya cuma 1. Ya, nggak ada yang nonton, nggak laku. Ya, YouTube-nya pun akan take down videonya, udah nggak laku itu. Jangan dagangan di sini, cari platform lain. Ya, namun karena yang nonton sekian puluh ribu, ratus ribu, juta bahkan, di share sana sini, di grab grup semuanya menyebarkan ini, sebar supaya ditangkap. Bisa jadi yang membuat catatan sebar supaya ketangkap dianya sendiri, karena dia berharap tersebar. Dia berharap besar. Mungkin dia ada yang modalin dia, nggak masalah, ente ketangkep sehari 2 hari kita keluarin. Emang mau diapain dia ketangkep? Ya, apa para peleceh Allah dan Rasulnya setelah ketangkep dia tobat jadi orang lebih baik? Nggak ada seperti itu. Tetap dia berjalan hidup enak dia. Tapi ketika dagangannya ini jualan maksiat dan munkar dan fahisyahnya ini tidak kita sebarkan, nggak laku dagangannya. Ya, itu antum harus cerdas dan pintar. Jangan sampai mudah men-share hal-hal yang seperti itu. Sudah ngelihat judulnya saja misalnya menghina Rasul, si fulan ini menghina Allah, menghina Rasul, sebarkan supaya hapus. Ya, termasuk kalau ada orangnya hapus juga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini surat Al-A'raf ayat 33 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal itsmu wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ada 5 hal. Yang kelima hal ini segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang syariat Allah mengharamkan itu semuanya. Dan termasuk di dalam hal ini ya berbicara tentang Allah tanpa ilmu, yaitu mengotak-atik, mentakwil ayat-ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala dari yang semestinya. Ya, misalnya ketika Allah berfirman yadullah, tangan Allah misalnya, diartikan oh itu maksudnya kekuasaan. Oh itu maksudnya adalah nikmat misalnya. Ketika orang mengatakan seperti itu, kita katakan Anda telah berbicara
tentang Allah tanpa ilmu. Dari mana? Dari dua hal, dari dua segi kita mengatakan itu. Pertama, dia telah menafikan zahirnya ayat tanpa ilmu. Ya, dia menafikan tangan Allah diganti dengan nikmat Allah tanpa ilmu. Dia tolak nama ini, tolak sifat itu, dibalikkan dengan menurut dia dengan makna adalah nikmat dengan tanpa ilmu. Dan kemudian yang kedua, menetapkan sesuatu untuk Allah tanpa dalil. Menetapkan sesuatu untuk Allah tanpa dalil. Jadi dia mengatakan Allah itu maksudnya ketika berfirman seperti ini bukan ini maksudnya, tapi maksudnya adalah itu. Ya, bukan tangan, tapi maksudnya adalah nikmat. Itu ucapan dia. Maka kita tanyakan, dalilnya ada enggak? Mana dalilnya? Yang perkataan Anda mengatakan bahwa wajah itu maksudnya zat gitu misalnya, atau tangan itu maksudnya adalah kekuasaan, istawa itu maksudnya istaula, dalilnya mana? Ada tidak dalilnya? Kalau dia tidak bisa membawakan dalil sama sekali, dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, termasuk dosa besar yang paling besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan suatu barang halal haram tanpa ilmu saja dosa besar. Apalagi mensifati Allah dengan sifat-sifat yang bersumber dari akalnya dan hawa nafsunya, dengan ditambah lagi merubah-rubah ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya bunyinya begini dibelokkan begitu, bunyinya begini dibelok, ditafsir, ditakwilkan. Ya, dia mengatakan itu takwil, padahal itu bukan takwil, itu adalah tahrif. Ya, kalau takwil para ulama salaf mengartikan kata takwil itu artinya tafsir, menafsirkan. Maka Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam tafsir beliau, wa ta'wilu hadhil ayah wa ta'wilu tahadhil, dan takwilnya ayat ini maksudnya adalah tafsirnya. Tapi takwil metode mutaakhirin yang sekarang ini, mereka merubah makna A ke makna B tanpa ilmu. Mereka sebut itu takwil, padahal itu tahrif. Tahrif itu merubah-rubah ayat. Ya, seperti perilakunya Yahudi. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Insyaallah pada kajian berikutnya kita akan secara khusus membahas tentang 7 ayat di dalam Al-Qur'an yang menegaskan tentang al-istiwa, maha bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ya, kita akan membahas tentang bersemayamnya Allah di atas arsy di 7 ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan kita akan menunjukkan kebatilan pemikiran yang menyimpang yang menolak tentang sifat bersemayamnya Allah di atas arsy ini, padahal ini adalah sesuatu yang diimani dengan fitrah, dengan akal manusia, bahkan semua kitab suci, ya, bahkan semua agama. Kalau ada agama mengatakan Tuhannya maha rendah, dia bakal ngamuk. Ya, agama apapun di muka bumi, nyembah apa, walaupun nyembah binatang, ya, antum rendahkan Tuhannya, dia akan marah. Dia akan mengatakan Tuhannya walaupun binatang tetap dianggap maha tinggi. Tapi tidak bagi orang-orang ahli tahrif ini tadi. Mereka lebih senang Tuhannya itu di mana-mana, atau tidak kemana-mana, atau tidak ada, atau di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, dan seterusnya. Yang insyaallah kita akan kupas pada kajian yang akan datang. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.